Selamat siang saudara-saudara, bersama dengan SMP Saint John. Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Channel ini berisi tentang pencerahan dan pemberdayaan manusia dari segala kalangan. Dan video kali ini akan membahas tentang leadership training pada umumnya dan LDK atau pelatihan kepemimpinan untuk pengurus OSIS maupun para calon-calon ketua kelas khususnya. Minggu depan saya akan mengisi sebuah pelatihan untuk para calon-calon ketua kelas dan ini tahun yang ketiga. Teknis di sana maupun materi-materinya saya akan informasikan di sini. Dan untuk pelatihan ini secara keseluruhan, saya selalu mengacu kepada materi yang sudah saya bahas pada video yang sebelumnya, yang ada di sini nih. Namun sobat, sebelum pembahasan kita mulai, kita izinkan dulu lewat yang satu ini. Silakan. Sobat, bagian pertama prepare. Yang perlu dilakukan bertegur sapa keakraban. Boleh juga bertanya-tanya tentang kegiatan mereka sehari-hari kemarin. Atau bagaimana perasaan mereka saat ini. Boleh juga bernyanyi atau membuat gerakan-gerakan yang membuat suasana lebih segar dan cair. Boleh juga berteka-teki. Kalau suasananya sudah lebih cair, dilanjutkan dengan perkenalan. Lalu, boleh buat juga semangat pelatihan ini dengan yel-yel. Setelah yel-yel, lanjutkan dengan pemberitahuan peraturan-peraturan dan tujuan kegiatan ini dilakukan. Satu contoh dari yel-yel seperti yang akan kita lihat berikut ini. Bahkan pada bagian pembukaan ini perlu diciptakan dan dihadirkan rasa kebanggaan mereka terhadap sekolah mereka, terhadap alma mater mereka dengan berbagai macam cara. Boleh dengan menyanyikan mars sekolah mereka dengan semangat yang paling bagus yang mereka lakukan. Seperti yang akan kita saksikan berikut ini. OSIS SMA Santa Maria ketika leadership training bersama dengan kami. Peganglah semboyan, Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Dan diberikan contoh-contoh yang nyata dalam hal pelaksanaan supaya jelas bagi mereka. Salah satu contohnya seperti yang akan kita lihat ini, bagaimana mereka berani mengungkapkan pendapat-pendapat mereka dari pemahaman-pemahaman yang sudah diberikan sebelumnya. Bagian kedua, present. Materi utama, pemimpin atau kepemimpinan. 1. Pemahaman yang tepat tentang hakikat seorang pemimpin. 2. Mentalitas seorang pemimpin yang mencakup kepercayaan diri, percaya kepada tim, berjiwa besar, rendah hati, jujur, bertanggung jawab. 3. Keterampilan yang perlu dimiliki. 1. Berkomunikasi. 2.
berpikir kreatif. 3. Manajerial waktu, tugas, dan jenis kegiatan lainnya. 4. Menjadi motivator bagi timnya. Bagaimana caranya supaya materi yang disampaikan kepada peserta ini bisa mereka ketahui dengan baik, mereka pahami, dan mereka bisa mengkritisi, bahkan harapannya dapat melakukannya dengan baik, bahkan bisa menemukan hal-hal yang perlu diselesaikan jika ada tantangan dalam pelaksanaan. Dalam hal ini, saya memilih untuk menghantar pemahaman peserta dengan menonton video berdurasi 3-5 menit. Sebelum menonton, saya beri kata pengantar yang sangat-sangat jelas dan lengkap dulu, yaitu apa tujuan yang hendak dicapai dengan menonton video ini. Lalu setelah menonton dilanjutkan dengan tanya jawab yang memancing pendapat peserta. Ini pertanyaan-pertanyaan coach yang memancing atau merangsang mereka untuk berpikir berpendapat. Lalu dari situ akan keluarlah pendapat-pendapat yang bagus dan akan diberitahukan kesimpulannya apa. Nah, dari kesimpulan ini ada pendapat yang mungkin dekat, ada yang jauh. Tidak tepat kalau diberikan pendapat atau justifikasi ini paling benar, ini kurang benar, ini salah. Karena ini masih sebuah proses, semua diterima dengan baik dan dihargai. Karena ini salah satu cara untuk tetap membangun rasa percaya diri mereka. Kira-kira seperti itu, dan tentu hal-hal lain yang perlu mereka ketahui juga, prinsip-prinsip kepemimpinan yang sangat jelas, yang real, sesuai dengan keadaan mereka atau status mereka, dengan cara memberi contoh-contoh yang nyata yang kemungkinan besar mereka hadapi dalam kehidupan mereka selanjutnya. Bagian 3, praktis. Tibalah saatnya mempraktekkan pemahaman materi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kata pengantar terhadap apa yang akan mereka lakukan, baik berupa studi kasus ataupun merancang, mengkonsep atau berlatih dan mempertunjukkan sebuah performance, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maupun kegiatan lainnya yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pelatihan ini. Seperti yang akan kita lihat nanti tampilan dari satu peserta pelatihan, bagaimana mereka mengungkapkan pendapat mereka, mengekspresikannya setelah mendapatkan materi-materi sebelumnya. Kita saksikan. Selamat siang saudara-saudara, bersama dengan Nik Saragi sang penggerak, secara langsung dari UTC Trawas bersama dengan calon-calon pengurus OSIS SMA Santa Maria Surabaya. Saat ini mereka dengan berani mengatakan kepada teman-temannya mereka menjadi pengurus OSIS yang seperti apa, menjadi pemimpin yang seperti apa. Mereka dengan PD-nya, mereka dengan bangganya mengatakan kepada teman-temannya, saling mendukung, saling menguatkan. Demikianlah laporan singkat dari Trawas, Jawa Timur, lereng Gunung Penanggungan. Bagian keempat, performance. Perlu menguji pemahaman materi mereka, kemudian memotivasi mereka untuk menerapkan materi-materi tersebut dan membuat komitmen pribadi maupun bersama-sama seperti yang kita lihat dalam video berikut ini. SMP St. John Motivation Training bersama Nik Saragi. SMP St. John Motivation Training bersama
Nick Saragi. Sobat, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi sobat yang baru pertama kali melihat video saya, silakan di-subscribe dan dibunyikan loncengnya supaya gampang terhubung dengan video-video berikutnya dan video-video yang sudah ada. Dan bagi sobat yang sudah kenal, silakan di-like, di-komen, dan dibagikan kepada teman-teman kita. Demikian, sampai bertemu. Salam bahagia, hidup makin berarti.